Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yang dimana kita telah membuat layar dashboard di sini ya. Mungkin masih error karena kita coba kita sini akan hapus bagian ini nah dia sudah muncul seperti ini. Nah, gimana cara membuat kolom earning only ini? Jadi kalian bisa mengambil dari template di public, terus di SBadmin kalian cari index HTML ini dan kalian cari bagian earning only cut sample. Kalian copy bagian ini sampai sini ya, terus yang ini kalian copy yang ini. Oh enggak, bukan yang ini ya. Ini lalu kalian pindahkan ke dalam dashboardnya. Nah ini terus kalian tambahkan di flash row, lalu di bawah di atas chartnya. Dan jangan lupa kalian bisa berikan container fluid, karena tanpa container fluid ini dia akan berada di sisi samping dashboard sini, sisi kanan dashboard. Dan ketika kita menambahkan container fluid, dia akan berpindah menjadi di bawah dashboard ini. Selanjutnya kita akan membuat landing page-nya. Di sini kita ganti dulu earning only-nya menjadi total user. Dan untuk totalnya kita ganti jadi 1. Refresh. Dia sudah menjadi seperti ini ya total usernya. Dan pada video kali ini kita akan membuat halaman page, dan login ya. Dan kita akan mengambil dari template Walk-on. Kemudian kita coba tambahkan apabila masih tidak tahu maka dia akan masuk ke halaman seperti caranya itu bisa ditambahkan di sini. Langsung itu kita cari di sini yang Walk-on sini, lalu kalian tulis Eno di sini. Masih loading ya, kita tunggu aja. Nah ini kita coba lihat tampilannya akan seperti ini ya untuk halaman depan dashboard. Nah, langsung aja kita download template-nya. Kita download. Nah ini sudah selesai di download ya. Kita akan salin folder ini ke dalam. Sebelum itu kita ekstrak dulu di dalam download. Kita ekstrak. Setelah di ekstrak, kita salin folder dan kita masukkan ke manajemen tugas publik ya. Kita buka ke Paragon, taruh www. Nah kita masukkan ke manajemen tugas dan taruh di publik. Kita tempelkan di sini. Terus kita ganti namanya menjadi Eno aja. Eno.
pastikan filenya tadi sejajar dengan admin ya. Kita rename dulu aja. Video kita kali ini kita buat post sendiri ya bagi web developer secara manual. Assalamualaikum. Terus dulu, lalu kita ganti menjadi ini aja. Ini. Kita lakukan versi. Iya. Ke public tadi ya. Lalu kita akan rename filenya. Kita rename menjadi ini. Setelah di rename, silakan kalian buka kembali ke dashboardnya. Dan di sini sudah berubah filenya menjadi ini ya. Terus kita tambahkan di sini. Sebelumnya kita kembalikan welcome blade PHP-nya yang berada di sini ya. Apa? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi nah ini kita kali ini kita akan membuat untuk restore, untuk kembali lagi ke sini, kita reload, membuat database. atau kita buat aja ya, buat baru di bagian view-nya ini. Silakan kalian terus welcome blade PHP. Nah ini kita akan ambil PHP-nya ya. Kita copy lalu paste di sini. Dalam welcome. Ini udah masuk ya. Coba kita cek perubahannya. Ya, sebelumnya kita lakukan dulu di web. Copy ini. Copy lalu paste. Tambahkan welcome. Kita coba lihat di sini di halaman tugas kita ya. Oh ya, mari kita npm cron dev dulu. Kita dulu ya. Dan jawabannya seperti atas ya, setting kita
ini. Paham ini, paham ini langsung bisa menguasai dunia ya. Wih, tebel banget. Apa ini? Kami juga. Ini untuk link bisa juga. Ada di tidak dipersilakan maunya disatuin banyak konfigurasi yang maksudnya kalau yang dalam-dalam banget ya, tapi kalau kita harus beda korek ya. Kalau ini kan caranya auto ambil ya tipe berarti nanti di kemudian setelah kita ketiknya stop lagi lalu kita sampai mana nanti sampai mana sampai mana Dan untuk inter HTTP-nya ini kita nggak perlu ya. Dan selanjutnya kita taruh yang bawah juga. Di sini ya. Sini. Style aja. Terus bawah. Kemudian terus kita buat juga 7.000 ada sih 4 hari bila cara nanti ya saya lagi berapa dan tadi enggak kan tadi saya lagi damai tadi itu cuma buat yang 7 baru 7 dari tadi baru buat yang 7 doang tadi ini lagi ya 7 ya cuman ini sih main stop yang ke-8 ini sebenarnya ya kalau udah ngerti yang database itu cepat juga soalnya masih kita dari lagi ya kan 8 ini database kan soalnya itu kan dia cuma menjelasin table plus itu kan kalau kita ngerti table plus cepat itu di mana nah di sini sudah ya ini juga intinya yang lama sih kalau kemarin paling lama sih di Tailwind itu si Tailwindnya selamat sih itu kalau JSN kan masuk yang lama situ macam ya macam seperti ini ya. ya satu video satu Terus kita tambahkan setiap enak ya, kalian bisa replace aja ya. Replace setiap kali. enggak satu buat satu ya langsung jadi dia jelasin saya langsung record ya enggak ini kalau setiap satu video juga
Record-nya takut error, itu pernah error males ya banget. Kalau kebanyakan record-nya takutnya error. Kalau OBS error tuh kadang nggak rekam, malah ulang lagi, malah lama hilang, bingung mulainya dari mana. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk ke no, eh, karena dia akan masuk database. asetnya Kita ke masuk Eno ke ya. version, kita masuk ke ini user table. Ada di sisinya ini adalah skema dari table-table yang sudah dibuat dari laptop kita ini. Ada table-table dari Nah, seperti ini. Yang atas juga kita tambahin di sini juga. Harusnya aset. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk menghapus sebuah table. Lalu saya ganti dengan table baru. Ini langsung table baru ya sini. Membuat misalnya table dollar table. Di sini kita juga kasih Kemudian lalu di bagian admin remote files. Nah, untuk menjalankan ini kita tidak apabila kita hanya mengketik ini nanti tidak masuk ke dalam database SQL kita ini. ini ya, terus di bawahnya juga kita akan berikan ini, kita kasih kita copy lalu masukkan ke dalam aset seperti SSS dan penutupnya juga ya, kita taruh ini lalu kita ke bawah. Nah, ke bawah di sini kita style ALT klik kanan lalu tekan ke bawah, klik kiri tekan ke bawah lalu tambahkan aset Itu ada artisan web. ini juga Ada copy atau tables itu macam ini ya. Lihat. dan bagian atasnya kita akan ganti menjadi beranda karena kita akan membuat halaman beranda di aplikasi ini ya. Terus kemudian kita akan kembalikan lagi yang sebelumnya. Terus di sini tugas Kembalikan seperti ini. Lalu kita jalankan lagi nanti bisa kembali seperti sekolah. tugas beranda. Nah, ini lalu kita scroll ke bawah. Ini ada semua ya. Coba kita masuk ke halaman ini ya. Ini untuk rootnya belum berjalan. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat untuk migrasi terus caranya ya kita masuk ada bisa di ternyata migrasi ya bisa ya Ini seperti payroll. migration kali nama create start post menggunakan Java sesuai dengan aturan dari table seperti ini. Nanti bisa migration post Terus kita coba kita sudah melihat kita sama lihat sini kita kayak siapa gitu. Langsung post hello. kita ganti menjadi Sini kita akan buat untuk set sesuai dengan yang tidak kita gunakan aja ini ya. table string title kita akan gunakan by string kita gunakan table
string slug unique ya form row tapi kasih lagi di sini namanya, jadi string author. Tapi kita akan buat ada ini bisa tidak perlu yang menggunakan relasi tidak perlu kita di sini. Harus saya tambah juga untuk body. Tapi untuk body ini siapa tidak akan string, saya akan gunakan yang lebih besar yaitu text. Kita bisa ID string kita string author text dari string slug unique agar tidak sama judulnya, tapi ada table timestamp. Kita jalankan untuk PHP yang desain menggunakan refresh dan semuanya dijalankan. di sini langsung seperti ini ya, Hasil dijalankan dan menambahkan view welcome-nya, kita ubah menjadi welcome. Nah dia belum masuk untuk CSS nya ya, ini kita bisa hapus saja. Pilih satu part tahu gitu. Ada program teacher of the day ya, teacher of the day itu masuk di nah itu ada apa yang kami ini mulai kita bikin dan start itu dari project integrasi mungkin kita kali itu siapa yang mau jadi teacher of the day. Teacher of the day itu maksudnya jadinya apa ya gitu, jadi satu part dan waktunya minimal ya 10 menit. Materi Ya dengan maaf SPG-nya siapa? Saya berdua tuh sampai tadi bahas di PHP, jadi sampai menjadi begini. SPG itu bahasa Inggris. Jadi apa SPG? Ya. Permainan. Jadi nanti bikin permainan setelah itu gimana? Mau pakai kuis, mau pakai tebak-tebakan, mau gerakan kayak gimana? Itu penting SPG. SPG kayak game-game itu tulis bahasa Cina biasanya. Dan itu programnya ada dan bahasa Inggris dua-duanya. Jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. karena tadi error kita belum menambahkan root loginnya dulu ya, sekarang kita tambahkan dulu di halaman silakan kalian ke web PHP lalu tambahkan root login dan ini aja bagian atas. Get login login aja ya. Kita belum jadi login. Login root controller class login login ini ada ya. Nah tambahkan dulu kontrolnya. Nah
route get login ini mendefinisikan bahwa kita ada permintaan HTTP get ke URL login. Laravel akan menjalankan fungsi yang ditentukan oleh out controller class login, menunjukkan bahwa metode login di dalam out controller akan memenuhi permintaan name login. Name login ini memberikan nama unik pada route ini. Nama ini sangat berguna untuk membuat link di view route login. Jika URL login berubah, Anda tidak perlu mengubah semua link secara manual, cukup definisi route-nya saja. Out controller. Dan kita akan menyematkan, coba kita, nah dia masih error di bagian route login. Bagian 60. Ini ya, sini abadnya sudah kita hilangkan, dan terus kita akan ubah subjudulnya yang abot ini menjadi tentang kita. Refresh. Nah, dia sudah menjadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan customisasi bagian kontak. Hapus formulir kontak yang ada di template. Nah, ada formulir, ini formulirnya kita akan hapus. Section ini oh ini formnya ya, tahu saja kita reload. Nah, dia sudah terhapus ya. Kontaknya sekarang kita ganti untuk kolom ini. Lalu itu kita akan ubah kolomnya menjadi, ini kan kolom LG menjadi XL kurang 12. Reload. Nah, dia sudah menjadi besar seperti ini. Dan nanti kita akan tambahkan maps Google Chrome di sini, lalu saya sematkan di daerah
saya yaitu di Citra Indah. Sini aja, terus salin link, oh ini kita salin aja, ganti nah, lagi, oh iya, terus kita ganti menjadi menyebutkan kita ganti menjadi LSC. Nah seperti ini. Ini terus kita akan membuat halaman loginnya ya, Pak, di petugas ini tidak terkoneksi. Maka tidak terkoneksi karena kita belum menambahkan linknya ya. Misalnya ini desain salin atau paste. Nah, coba apakah bisa aja yang bisa. Langsung aja lah kita loncat ke bagian pembuatan halaman login. Silakan buka Routes web PHP, lalu di route PHP ini tambahkan route get login. Nah ini ya, route controller. Udah, lalu coba kita akan buat perintah PHP artisan make controller out controller kan dia sudah membuat controller out controllernya ya, dan kita mendefinisikan ini ada di mana ya, di app sini terletak di app http controller app http out controller. Nah ini mendefinisikan metode login, terus tambahkan login di dalamnya, dominate public function login. Terus ini kita tambahkan function login, kita ambil aja ya sini terus kita akan ganti ininya dulu menjadi apa namanya, welcome menjadi login. Copy yang ini terus masukkan ke dalam out controller seperti ini. Lalu return view ini akan memberitahukan level PHP. Tombol get start, cari tombol akan bertuliskan get start, kita ubah menjadi login tadi dan masukkan ke dalam route login. Lalu
kita masuk ke bagian halaman login. Terus kita akan jalankan dulu ya. Oke, login, lalu di sana ada template halaman login bawaan dari SBA admin. Salin seluruh kode HTML, login HTML, tempelkan kode tersebut dalam login web PHP. Terus di sini kita akan membuat view loginnya ya. Pertama-tama kita buat struktur folder view. Folder view ini kita buka file login HTML yang berada di bawaan SB admin 2. Kita buka di sini, kita cari halaman login. Halaman login ini ya. Copy, lalu view. Terus kita akan ubah titel halaman login ini menjadi ya, titel ini nanti menjadi M tugas login. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mengubah tab utama, menambahkan icon dari teks welcome back. Kita bisa tekan welcome. Ya. Kita akan kasih icon di depannya ya. Sini bagian bisa kita ganti gambar logonya menggunakan font awesome, yaitu tinggal kasih tulis di class pas user mr2. Untuk icon user dengan margin kanan, ini fungsinya adalah untuk font awesome bagian icon logo. Ini welcome, kita ganti menjadi di webnya PHP ini jadi
login. Ini kita hapus aja ya. So, bisa dihapus, kemudian aja copy. Nanti jadi login. Ini kita tambahkan ya. Ini controller, ini kita ganti menjadi login aja. Nah, seperti ini ya, sudah masuk ya untuk loginnya. Selanjutnya kita akan buat struktur folder view. Kita lihat ke bagian public, kita public ada admin ada, cari yang login ini, kita copy aja semua. Lalu kita masuk ke dalam resource view, lalu view out, harusnya ada out ya, tambahkan aja sini, kita buat tuh ada. Dalam out ini ada yang namanya, kita tambahkan login. Terus kita cari tombol login yang ada di ini, tetap kita ganti aja webnya, kita tambahkan ini, kita ganti menjadi rename welcome zero, kita tambahkan juga
ini outnya itu kita ganti menjadi hmm, kita belum menambahkan out controllernya. Flash di sini kita nggak perlu namespace ya. Masalah di bagian loginnya. Ini kita coba nama login ini belum kita tambahkan ya. Ini masih error. Oke. Kita ubah browsernya lebih login.
mungkin rootnya akan menampilkan error di bagian loginnya ya. Ini di sini coba kita lihat ya. Nah, sudah jadi, dan ada beberapa gambar yang belum diinputkan. Buat di sini logo ya. Kita copy dulu. Lalu cari yang ini image. Tuh, cari lagi. Muncul ya. Oh, Reno-nya belum kita masukin. Terus, nah untuk si gambarnya ini sudah masuk. Terus kita akan cari lagi apakah masih ada linknya. Oh ini. Seperti ini. Terus kita cari lagi apakah masih ada yang belum diinputkan. Itu dulu ya. Oh ini. Eno garis miring. Di sini tambahkan aset. Akhirnya kita tambahkan. Copy aja. Juga juga semua ya. Oh iya, lupa. Enonya belum kita berikan. Iya, bentuknya ya. Ini kita copy semua bagiannya. Taruh di sini, di sini, 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 di sini, di sini. Pokoknya di semua gambar, gambar ya.
gambarnya. Nah ini ya ada semua. Lalu selanjutnya kita ganti untuk nama yang Eno ini ya, bagian atas berarti di bagian heading. Cari dulu mana ya? Oh ini, nah ini kita ganti menjadi M tugas. Nah seperti ini, kita reload lagi. Nah dia sudah berganti menjadi M tugas. Mungkin kita akan hilangkan log ini log pushlepnya, kita jadikan komen, reload. Nah sudah hilang ya untuk logonya. Dan selanjutnya kita akan menu ganti, kita hilangkan bagian ini ya. Kita scroll ke bawah. Dari kita hapus saja sehingga hanya menyediakan kontak ya. Sehingga cuma menyediakan kontak doang. Ini kita hapus. Kita scroll ke bawah, kita lihat dulu ya apakah ininya sudah terhapus bagian navbarnya. Dan ya sudah terhapus ya, cuma sini kita hanya menampilkan home, about, dan kontak. Dan kita akan mengubah get startnya ini menjadi apa namanya, login. Terus di atas kita ganti dulu, di bawah. Nah ini kita ganti elemen batis tugas menjadi M. Nah elemen tugas. Yap, sudah berubah ya menjadi manajemen tugas. Kita akan ganti template-nya menjadi sini, aplikasi manajemen tugas. Nah, dia sudah berubah menjadi aplikasi manajemen tugas untuk subtitlenya. Nah, kita akan ganti ke startnya ini menjadi login ya. Login. Yap, sudah berubah menjadi login. Dan selanjutnya kita akan menghilangkan bagian link YouTube watch videonya. Kita hilangkan sini. Oh, sudah hilang. Yap, sudah hilang ya. Baru ini kita sudah menambahkan aset ini DMJ Hero MJ. Section kita sesuaikan seperti ini.
supaya nanti bisa kita pindahkan startnya juga. Lalu mungkin semuanya aja ya, pendek. Di sini masih terbentuk template lorem ipsum. Coba kita akan coba menghapusnya dulu. Oh, kita bisa hapus ini, sekarang bagian ini. Oke, hilangkan semuanya aja. Nah, yang filter tadi sudah hilang ya. Kotak ini juga mungkin kita akan hapus. Dan testimonial. Photo section kita hapus, lalu hapus bagian service section ini, kita hapus. Lalu portfolio section kita hapus. Lalu testimonial second section kita hapus juga. Tim section service section, portfolio, lalu testimonial section kalinya juga udah. Tim section, news isnya udah. Footopnya bisa dihapus juga ya, tapi nggak usah lah. Untuk action, tim section udah nggak ada. Coba kita refresh. Nah, hanya tinggal kontak ya, kontak about. Nah, untuk tombol get start kita ganti login. Get start yang berada di paling atas ini kita ganti menjadi login. Nah, terus link login kita ganti menjadi, harus kita ubah menjadi login.
login. Nah, ini akan mengarahkan penggunanya ke halaman login yang akan dibuat nanti ya. Terus navigasi utama, ubah teks menu navigasi, misalnya home about contact menjadi yang ini, mana ini, home, ganti menjadi beranda, dan about menjadi tentang kita. Kita lalu kontak kita ganti menjadi kontak. Nah, pastikan link-link ini mengarah ke bagian yang benar. Ini hero about dengan menambahkan tanda pagar di home untuk scroll ke bagian tertentu. Oke, custom. Selanjutnya kita akan custom bagian about-nya di sini ya. Kita akan custom, terus hapus formulir kontak yang ada di template. Mana nih? Yang menyematkan Google Maps, hapus. Kan mana ya? Formulir kontak. Oh ini ya. Kontak. Kita hapus formulirnya. Formulir 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 kita akan hapus watermark ini.
Kontainer top, kontainer top, kontainer top. Nah, ini ya, kita hapus. Kita kembali dan masih di road log ya, kita ganti menjadi selesai. Login. Kita ganti menjadi tentang kita. Oke, karena tadi error, kita belum menambahkan root loginnya dulu ya. Sekarang kita tambahkan dulu halaman. Silakan kalian ke web PHP lalu tambahkan root login. Hanya ini aja ya, bagian atas. Get login. Begini aja ya. Kita belum lihat di login.
login. Root controller controller class login. Login. Ini ada ya. Nah, tekan dulu ke kontrolnya. Nah, route get login ini mendefinisikan bahwa kita ada permintaan http get ke URL login. Laravel akan menjalankan fungsi yang ditentukan oleh out controller class login, menunjukkan bahwa metode login di dalam out controller akan memenuhi permintaan name login. Name login ini memberikan nama unik pada route ini. Nama ini sangat berguna untuk membuat link di view route login. Kita URL login berubah, Anda tidak perlu mengubah semua link secara manual, cukup definisi route-nya saja. Out controller. Dan kita akan menyematkan, coba kita. Nah, dia masih error di bagian route login. Bagian 60. Ini ya, sini abadnya sudah kita hilangkan, dan terus kita akan ubah subjudulnya yang abot ini menjadi tentang kita. Refresh. Nah, dia sudah menjadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan customisasi bagian kontak. Hapus formulir kontak yang ada di template. Nah, ada formulir, ini formulirnya kita akan hapus.
section ini oh ini formnya ya, tahu saja kita reload. Nah dia sudah terhapus ya kontennya. Sekarang kita ganti untuk kolom ini. Sebelum itu kita akan ubah kolomnya menjadi, ini kan kolom LG menjadi XL kurang 12. Nah dia sudah menjadi besar seperti ini. Dan nanti kita akan tambahkan maps Google Chrome di sini, lalu saya sematkan di daerah saya yaitu di Citra Indah. Sini aja, terus salin link, tambahkan oh ini kita salin aja, ganti nah, lagi oh iya terus kita ganti menjadi menyebutkan kita ganti menjadi LSC. Nah seperti ini terus kita akan membuat halaman loginnya ya. Bagi petugas ini tidak terkoneksi, maka tidak terkoneksi karena kita belum menambahkan linknya. Misalnya ini desain salin aku paste. Nah, coba kalau nggak bisa aja yang bisa, langsung aja lah kita loncat ke bagian pembuatan halaman login. Silakan buka Routes web PHP, lalu di route PHP ini tambahkan route get login. Nah, ini ya route controller. Ya udah, lalu coba kita akan buat perintah PHP artisan make controller out controller kan dia sudah membuat controller out controllernya ya. Dan kita mendefinisikan ini ada di mana ya, di app sini terletak di app http controller app http out controller. Nah ini mendefinisikan metode login, terus tambahkan login di dalamnya, dominate public function login. Terus ini kita tambahkan
ambil aja ya sini ya, terus kita akan ganti ininya dulu menjadi apa namanya, welcome menjadi login. Copy yang ini terus masukkan ke dalam out control seperti ini. Lalu return view ini akan memberitahukan level PHP. Tombol get start, cari tombol akan bertuliskan get start, kita ubah menjadi login tadi dan masukkan ke dalam login. Lalu kita masuk ke bagian halaman login. Terus kita akan jalankan ya. Oke, login, lalu di sana ada template halaman login bawaan dari SB admin. Salin seluruh kode HTML, login HTML, tempelkan kode tersebut dalam login.php. Terus di sini kita akan membuat view loginnya ya. Pertama-tama kita buat struktur folder view. Folder view ini kita buka file login HTML yang berada di bawaan SB admin 2. Kita buka di sini, kita cari halaman login. Halaman login ini ya. Copy lalu view. Terus kita akan ubah titel halaman login ini menjadi ya, titel ini nanti menjadi M tugas login. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mengubah tab utama, menambahkan icon dari teks welcome back. Kita bisa siapkan ya.
Kita akan kasih icon di depannya ya. Sini bagian bisa kita ganti gambar logonya menggunakan font awesome, yaitu tinggal kasih klik di flash pas user mr2. Untuk icon user dengan margin kanan, ini fungsinya adalah untuk font awesome bagian icon logo. Ini welcome, kita ganti menjadi di webnya PHP ini jadi login. Ini kita hapus saja ya, so, bisa dihapus, kemudian aja copy. Nanti jadi login. Ini kita tambahkan ya. Ini controller ini kita ganti menjadi login aja. Nah, seperti ini ya, sudah masuk ya untuk loginnya. Selanjutnya kita akan buat struktur folder view. Kita lihat ke bagian public, kita public ada admin, ada cari yang login ini, kita copy aja semua, lalu kita masuk ke dalam resource view,
lalu view out, harusnya ada out ya, tambahkan aja sini, kita buat tuh ada yang out ini, ada yang namanya, kita tambahkan login. Terus kita cari tombol login yang ada di sini, tetap kita ganti aja webnya, kita tambahkan ini, kita ganti menjadi rename welcome zero, kita tambahkan juga ini outnya itu kita ganti menjadi kita belum menambahkan alfatornya flash. Di sini kita nggak perlu namespace ya. Masalah di bagian loginnya. Ini kita coba nama login ini belum kita tambahkan ya.
Ini masih error. Oke. Kita ubah rootnya menjadi login. Mungkin rootnya akan menampilkan error di bagian loginnya ya. Ini welcome back-nya ini menjadi end tugas. Kalian bisa ke halaman out. Login. Terus kita akan ganti welcome back-nya ini ya. Jadi manajemen tugas. Terbalik. Nah, ini langsung sudah terubah ya. Lalu tambahkan icon di depannya dengan ini kita kasih titik. Akan tag i terus slash i slash slash user. Ini adalah untuk icon user dengan margin kanan. Kita ganti kita tambahkan sini mrn2 margin right ya. Ini lalu taruh samping. Lalu yang ketiga kita akan mengatur input email dan password input email. Cari tag input type. Sini kita cari input type.
ini input type email ini ya, ubah menjadi atributnya menjadi placeholder. Placeholdernya ada di sini ya, kita ubah, masukkan email. Lalu di sini penting tambahkan atribut name email. Ini ya udah ada. Lalu pada input ini atribut name sangat penting agar data input dapat dikirim ke server saat formulir disubmit. Kalau kita cari tag password, di sini kita ganti menjadi masukkan password. Udah. Lalu hapus atribut jika tidak diperlukan. Atribut kita lihat dulu. Ini password doang ya. Oh salah. Kita copy dulu ini. Yuk, paste. Nah, ini ya. Manajemen tugas dan input passwordnya sudah kita ubah placeholdernya, dan kita akan menghapus elemen yang tidak digunakan, hapus blok HTML yang berkaitan dengan fitur-fitur yang tidak diinginkan, hapus div yang berisi checkbox. Itu nah ini kita hapus. Forgot password juga kita hapus ini. Lalu create an account juga kita hapus link ini juga. Kita lihat, nah sudah tidak ada ya. Lanjut, kita akan menghapus pemisah di antara Google yang bawah ini paling ya, misalnya itu ada HR, kita hapus. Nah sudah hilang. Dan selanjutnya kita gunakan text small untuk ukuran untuk bisa kembali ke landing page. Kita gunakan kembali ke beranda. Kita akan menambahkan link kembali ke beranda ya. Itu
kita ke root welcome ini. Di sini kita akan mengarahkan ke root welcome ini, yang ini welcome ini mengarahkan ke root welcome.php. Jika belum ada root function PHP ini, maka kalian bisa buat terlebih dahulu. Terus tambahkan kelas center pada div dari link ini agar teks berada di tengah. Oke, yang kedua kita akan mengatur layout responsive formulir, yaitu pada bagian welcome ini sel mana ya. Kalau XL itu adalah lebar 6 kolom pada layar extra large yang biasa berada di desktop besar, yang LG itu berada di kolom layar lebarnya 6 dan large-nya desktop biasa. Dan kalau MD6 ini pada layar medium yang biasanya berada di tablet. Terus tambahkan kelas justify content pada element ini ya, biasanya row ya. Justify content enter, berada di dashboard. Dan kita akan melanjutkan ke pembuatan halaman yang mungkin akan disampaikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.